Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kamilina Laura Palipadang, NIM 2011-3005. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi murabaha, di mana ada beberapa poin yang akan saya bahas. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu definisi murabaha, di mana murabaha ini adalah akad atau perjanjian jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkannya dalam biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli, di mana transaksi murabaha ini tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh atau kredit, melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, terus ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Poin yang kedua itu ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariat transaksi murabaha. Langsung saja yang pertama yaitu ketentuan syar'i transaksi murabaha, di mana didasarkan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi dari Suhaib Ar-Rumi bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mukarada atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah. Selanjutnya yaitu rukun transaksi murabaha. Di sini ada 3, yaitu transaktor, objek akad murabaha, dan ijab dan kabul. Di mana transaktor ini ada yaitu ada 2, yaitu pembeli sebagai nasabah dan penjual sebagai bank syariah. Objek akad murabaha ini yaitu meliputi barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya itu ijab dan kabul, di mana ijab dan kabul ini merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, ataupun secara diam-diam, di mana akad mudarabah ini membuat semua hal yang berkaitan dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad ini bersifat mengikat bagi kedua pihak dan mencantumkan berbagai hal. Selanjutnya itu pengawasan syariah transaksi murabaha. Di sini ada 4 pengawasan, yaitu yang pertama, memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan ini tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang kedua, memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus marginnya. Dalam hal ini, nasabah membiayai sebagian dari harga barang tersebut, maka akan mengurangi tagihan bank kepada nasabah. Yang ketiga, meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad murabaha. Apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Keempat, yaitu meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabaha, dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Poin selanjutnya yaitu alur transaksi murabaha. Yang pertama yaitu dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah, di mana pada saat itu nasabah menegosiasi harga barang, marginnya, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan. Yang kedua itu bank sebagai penjual ini selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabaha. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabaha. Isi akad murabaha setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabaha ini dipenuhi dalam transaksi jual beli dilakukan. Yang ketiga yaitu setelah akad disepakati pada murabaha ini dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi pada murabaha ini tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok ini dalam murabaha dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atau atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan pada pemasok kepada bank. Keempat yaitu barang yang diinginkan oleh pembeli
Selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli. Yang kelima atau yang terakhir itu setelah menerima barang, nasabah pembeli ini selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank ini biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang telah disepakati. Poin selanjutnya yaitu penyajian transaksi murabahah di laporan keuangan. Yang pertama yaitu uang muka murabahah ini dari pembelian disajikan sebagai liabilitas lainnya. Yang kedua, tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi murabahah di mana uang muka nasabah ini lebih kecil dari beban real yang dikeluarkan nasabah disajikan sebagai piutang kuart. Yang ketiga itu piutang murabahah ini disajikan sebesar saldo pembiayaan murabahah nasabah kepada bank. Yang keempat itu margin murabahah ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. Yang kelima, beban potongan pelunasan atau angsuran murabahah ini sebagai pos lawan pendapatan margin murabahah. Dalam hal bank menggunakan metode proporsional, pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi murabahah yang belum diamortisasi ini disajikan sebagai liabilitas lainnya dan aset lainnya. Ketujuh itu pendapatan margin murabahah yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing, sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing maka pendapatan margin berubah. Murabahah ini akan diterima disajikan kepada rekening administratif. Yang ke-8 itu cadangan kerugian penurunan nilai murabahah disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. Yang ke-9 yaitu denda atau tasir disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan atau kuardul hasan. Poin yang terakhir yaitu pengungkapan transaksi murabahah. Pengungkapan yang pertama yaitu rincian piutang murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi, dan cadangan kerugian penurunan nilai. Yang kedua itu jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang berelasi. Yang ketiga, kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, cadangan kerugian penurunan nilai, penghapusan dan penanganan piutang murabahah yang bermasalah. Yang keempat, besarnya piutang murabahah baik yang dibebani sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank. Itulah tadi penjelasan saya dari 5 topik. Ada 5 topik akuntansi transaksi murabahah. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.